tantangan penyakit udang di tambak udang. Jadi selain meningkatnya serangan penyakit seperti EMS, white faces disease, dan juga fibrosis, itu tantangan lainnya itu kan pasti nggak jauh dari kualitas air yang tidak stabil ya Bapak Ibu. Terus perubahan cuacanya ekstrim juga. Nah terus penerapan biosecurity juga belum rata nih, terutama pada tambak skala kecil. Kemudian untuk biaya pencegahan juga semakin meningkat seperti probiotik, aerasi, dan juga pergantian air. Yang utama juga salah satunya itu pakan ya. Pakan itu biasanya kan 60% dari biaya produksi. Nah, itu kami tuh di sini masih mengharapkan dari pemerintah maupun instansi dan juga peneliti untuk bagaimana caranya mengganti substitusi tepung ikan yang selama ini itu diekspor untuk menjadi pakan yang berkualitas tapi juga berdaya saing di Indonesia ini. Kemudian untuk tantangan pasar udang saat ini, harga jual sering turun drastis akibat dinamika permintaan global. Pengetatan standar keamanan pangan termasuk isu CS 137 yang membuat buyer lebih selektif dan memperlambat ekspor. Sentimen pasar luar negeri terhadap produk Indonesia sangat lemah juga pasca kasus CS 137 akhir-akhir ini. Meski hanya terjadi pada satu perusahaan, tapi dampaknya itu ke seluruh perusahaan dan termasuk saya juga merasakannya seperti itu ya. Pasar lokal kelebihan suplai juga saat ekspor tersendat hingga harganya jadi udang kita itu jatuh. Dan ini tuh para petambak benar-benar kali ini sangat terpuruk kalau boleh saya bilang. Karena harganya benar-benar sangat anjlok, padahal biaya produksi itu semakin tinggi dan perbedaan harga antar size membuat petambak juga kesulitan prediksi pendapatan. Nanti yang ditakutkan itu selain tambak udangnya pada tutup itu kan juga lapangan pekerjaannya ya Bapak Ibu. Satu dari lapangan pekerjaan ditambah, kemudian nanti merembetlah ke pembenihan, lalu ke pakan dan lain sebagainya yang berkesinambungan seperti itu ya. Jadi faktor pemicu tantangan itu ada persaingan global yang meningkat, terutama dari Ekuador dan juga India dengan biaya produksi mereka itu bisa dikatakan lebih rendah daripada kita. Nah, saya sih menginginkan gimana caranya Indonesia itu bisa mencontoh jadi biaya produksinya itu bisa lebih rendah dari yang biasanya supaya kita juga kalau misalnya nih harganya lagi jatuh kayak gini ke pasar lokal pun kita juga nggak masalah gitu Bapak Ibu ya. Kemudian faktor pemicu tantangan berikutnya yaitu ada kenaikan harga pakan, listrik dan logistik, dan itu harga pakan itu kan terus menerus naik, nggak mungkin harga pakan itu tiap tahun menurun, itu kan nggak mungkin ya. Sedangkan harga udang kita ini naik turunnya drastisnya minta ampun, apalagi kali ini yang ada isu cesium 137 itu. Walaupun hanya di satu perusahaan tapi berdampak ke semuanya juga. Kemudian minimnya fasilitas uji cepat penyakit dan residu di kawasan tambak serta akses informasi pasar dan edukasi teknis yang belum merata. Mungkin kalau untuk petambak-petambak besar kita bisa informasi pasar dan edukasi teknis itu dapat gitu. Tapi kalau untuk yang petambak kecil, walaupun mereka kecil, dibilang kecil, tapi mereka juga ikut menyuplai devisan negara. Jadi kita harus perhatikan juga seperti itu. Mungkin next slide. Nah, dari sini solusi yang diharapkan kami selaku petambak itu mungkin saya rangkum secara ringkas saja. Yang pertama ada strategi mengatasi tantangan, bisa jadi solusi teknis, manajemen operasional ataupun intervensi nutrisi. Yang kedua ada inovasi atau teknologi baru, IoT atau nutrisi presisi. Kemudian ada SOP ideal untuk manajemen pakan, kualitas air, biosecurity hatchery atau feeding strategi. Kemudian ada kolaborasi petambak pemerintah eksportir untuk pemulihan kepercayaan pasar setelah kasus cesium 137.
Lalu yang berikutnya analisis resiko dan mitigasi. Jadi quick solution dari beberapa tantangan tadi dan juga kebijakan atau arah riset atau produksi masa depan. Kemudian benchmark atau standar ideal untuk FCR, SR ideal, performa pertumbuhan atau standar nutrisi. Kemudian yang terakhir, diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada satu negara. Misalnya kan saat ini kan kita bergantung itu pada Amerika ya Bapak Ibu. Mungkin bisa kita cari pasar ekspor lain yang ada potensi itu untuk berkembang lebih dibanding pasar Amerika ini. Jadi kita jangan hanya berpacu pada pasar Amerika, tapi juga bisa di negara lain seperti itu. Dan kalau bisa sih memang dikembangkan juga di negara kita, seperti misalnya ini kan lagi ada program pemerintah MBG ya, makanan bergizi gratis. Nah mungkin juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi petambak-petambak kecil ini udangnya dibeli untuk dijadikan lauk pauk di MBG seperti itu. Selain kita juga bisa mengenalkan